Hello Brewokers, gimana nih kabar kalian? Kali ini Om akan membahas film lawas keluaran tahun 2001 yang berjudul Wasabi. Menceritakan seorang detektif Prancis yang dikabari pacarnya yang sudah 19 tahun hilang ternyata baru saja meninggal di Jepang. Dia mendapatkan wasiat untuk merawat anak mereka yang ABG. Nah, mau tahu gimana keseruan film ini? Let's go to the movie. Tapi sebelum itu, bumper Om Brewok Story. Awal cerita diperlihatkan sebuah klub malam yang dipenuhi hiruk-pikuk orang berdansa. Tak lama, seorang memukul wanita yang sedang berjoget. Orang itu adalah detektif senior Prancis yang bernama Hubert Fiorentini. Hubert terkenal dengan totalitasnya dalam menyelesaikan kasus yang dia tangani. Tetapi banyak orang di kepolisian yang tidak suka dengannya karena Hubert selalu menyelesaikan kasus dengan kekerasan. Nah, ternyata wanita yang sebelumnya dihajar adalah seorang tulang lunak dan dia merupakan salah satu member geng yang berniat merampok bank. Tentu saja dengan interogasi cara Hubert, dia mendapatkan informasi tentang lokasi dan waktu perampokan bank yang akan terjadi. Tak lama, pihak kepolisian langsung mengepung bank yang hendak dirampok. Ternyata geng perampok tulang lunak sudah berhasil menguasai bank dan menyandra beberapa orang. Tak lama, Hubert memasuki bank sendirian dengan santainya. Singkat cerita, dia dapat membebaskan semua sandera dan dapat menghajar semua perampok bank tersebut. Beberapa hari kemudian, bukannya mendapatkan pujian karena keberhasilannya, Hubert malah dimarahi oleh atasannya karena caranya menangani kasus yang selalu menggunakan kekerasan. Atasannya meminta Hubert berlibur dan jangan memikirkan pekerjaannya dulu untuk sementara waktu agar Hubert dapat rileks dan tidak temperamental. Hubert jelas menolak, tetapi atasannya tetap memaksa atau Hubert akan diskor. Karena tidak memiliki pilihan lain, Hubert mengikuti saran dari atasannya. Dia mencoba menikmati hidup. Jadi Hubert ini tuh orangnya workaholic. Sampai saat ini dia tuh belum berkeluarga. Malam harinya dia mengundang teman wanitanya yang bernama Sofia untuk makan malam di rumahnya. Awalnya semua berjalan lancar, sampai di tengah makan malam Hubert menyinggung nama mantan pacarnya yang meninggalkan dirinya secara mendadak 19 tahun yang lalu pada saat dia bertugas di Jepang. Sofia yang bete langsung izin pulang. Sofia berpesan untuk melupakan mantan pacarnya dan berucap bahwa Hubert tidak akan memiliki keluarga bila dia tidak bisa melupakan masa lalunya. Di kamar, dia merenung dengan perkataan Sofia dan atasannya. Dia berniat mengubur kenangan dengan mantan pacarnya yang sudah hilang 19 tahun yang lalu. Tak lama terdengar dering telepon. Ternyata telepon itu berasal dari Jepang. Dia ditelepon oleh pengacara mantan pacarnya untuk memberi kabar bahwa mantan pacarnya sudah meninggal. Mendengar hal itu, Hubert merasa shock karena wanita yang selama ini dia cintai ternyata sudah meninggal. Hubert diminta untuk datang ke Tokyo karena mantan pacarnya memberikan surat wasiat untuknya dan harus Hubert sendiri yang membuka surat wasiat tersebut. Keesokan harinya, Hubert langsung menuju Jepang. Baru beberapa menit di Jepang, dia sudah membuat masalah dengan petugas imigrasi Jepang. Dia langsung menghajar petugas imigrasi karena dia merasa sangat kesal karena dia dipersulit untuk memasuki Jepang. Tak beberapa lama, teman lama Hubert yang bernama Maurice atau lebih sering dipanggil Momo datang bersama kepala detektif kepolisian Tokyo yang bernama Mr. Yoshimoto. Singkat cerita, Hubert berhasil bebas dengan bantuan Momo dan Mr. Yoshimoto. Kemudian Hubert meminta Momo untuk mengantarnya ke kantor pengacara mantan pacarnya. Ternyata mantan pacar Hubert yang bernama Miko meninggalkan beberapa barang untuknya. Terlihat sebuah kunci, surat, dan beberapa foto. Pada saat dia bernostalgia dengan barang-barang Miko, pengacaranya memberitahu bahwa ada satu lagi wasiat dari Miko, yaitu menjadi wali dari anak mereka hingga anak mereka berusia genap 20 tahun. Mendengar dirinya memiliki anak, Hubert terkejut dan bingung harus berbuat apa. Karena dia belum siap, dia meminta kepada pengacaranya untuk sementara merahasiakan bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Pada saat akan menemui anak itu,
Dia dikagetkan dengan sosok cewek ABG yang berisik, berpenampilan eksentrik, dan tidak sopan kepadanya. Cewek ABG itu bernama Yumi Yoshimido. Karena permintaan terakhir dari ibunya, Yumi akhirnya menyetujui Hubert menjadi walinya hingga usianya tepat 20 tahun, yaitu 2 hari lagi. Yumi kemudian mengajak Hubert untuk mengunjungi ibunya di rumah duka. Pada saat melihat Miko, Hubert melihat kristal di wajah Miko. Dia kemudian mengambil sampel dari kristal tersebut. Hubert juga menanyakan apa penyebab dari kematian ibunya kepada Yumi. Yumi menjawab, kematiannya karena kanker. Hubert yang tidak percaya akhirnya meminta kepada Yumi untuk menunjukkan rekam medis dari ibunya. Setelah dari proses kremasi ibunya, Yumi langsung mengantarkan Hubert menuju rumahnya. Di rumah, dia melihat rekam medis Miko yang terlihat mencurigakan. Hubert kemudian meminta Momo untuk menyelidiki kristal yang ditemukan di wajah Miko dan dokumen-dokumen dari Miko. Nah, sebagai wali dari Yumi, Hubert memiliki hak untuk mengeluarkan uang dari rekening Miko untuk kebutuhan hidup Yumi. Pada saat mereka mengecek saldo di rekening, Hubert terkejut karena saldo yang ditinggalkan pacarnya itu berjumlah 200 juta dolar. Hal ini semakin membuatnya semakin curiga. Pada saat Hubert mengantar Yumi berbelanja, tak lama Momo menelpon dan memberitahu hasil investigasinya. Ternyata kristal yang ditemukan di wajah Miko adalah sisa racun sianida yang mengering dan dokumen rekam medisnya pun dipalsukan. Keyakinan Hubert atas dibunuhnya Miko semakin besar karena dia menyadari dia dan Yumi sedang dibuntuti oleh sekelompok orang yang menggunakan jas hitam dan kacamata hitam. Kita asumsikan mereka sebagai Yakuza. Singkat cerita, mereka dapat bebas dari pengejaran Yakuza tersebut dengan cara ciri khas dari Hubert. Di hotel tempat Hubert menginap, dia kembali menghubungi Momo untuk membawa logistik berperang. Karena dia sadar yang dihadapi adalah organisasi kejahatan yang terkenal di Jepang. Yumi yang belum tahu bahaya yang mengancamnya, meminta Hubert dan Momo untuk mengikutinya bertemu teman-temannya di game center. Hubert yang tidak mau Yumi panik karena tahu nyawanya sedang terancam, akhirnya mengiyakan permintaan Yumi agar dia tidak curiga. Pada saat di game center, ternyata geng Yakuza juga mengikuti mereka. Hubert yang tidak memiliki pilihan lain untuk melindungi anaknya akhirnya adu tembak dengan Yakuza tersebut. Dengan keahlian menembak Hubert, semua Yakuza yang mengikuti mereka habis dibabat oleh Hubert. Pada saat kondisi sudah aman, Hubert menjelaskan kepada Yumi kenapa dia dan dirinya dikejar-kejar oleh Yakuza. Dia menceritakan bahwa ibunya mati bukan karena kanker tapi karena dibunuh. Dia berjanji akan mengungkap penyebab dari kematian ibunya. Hubert pun meminta bantuan Yumi untuk mengantar ke rumah ibunya. Tak lama, Yumi kemudian mengantarkan Hubert ke rumah ibunya. Terlihat rumah ibunya sudah kosong. Kemungkinan semua barangnya sudah dipindahkan oleh Yakuza. Hal itu kemudian membuat Hubert semakin yakin Yakuza mencari sesuatu yang dimiliki oleh Miko. Dengan pengalamannya, Hubert dapat menemukan ruang penyimpanan rahasia di tembok. Ternyata Miko menyembunyikan buku telepon yang berisi dari nama dan nomor rekening anggota geng Yakuza. Sesampainya di hotel, kondisi hotel sudah porak-poranda. Dan beberapa saat kemudian, Hubert menerima telepon dari bos Yakuza. Bos Yakuza meminta bertemu di lapangan golf untuk membicarakan kejadian yang menimpa Miko. Hubert yang tidak memiliki pilihan lain untuk keselamatan putrinya, akhirnya dia menerima permintaan bertemu bos Yakuza. Di lapangan golf, sudah menunggu bos Yakuza dengan bekas luka yang keren bernama Tanakawa. Tanakawa menanyakan uang sebesar 200 juta di rekening putrinya yang dicuri oleh Miko. Yumi yang mendengar bahwa Hubert adalah ayahnya merasa syok karena sosok ayah yang selama ini dia cari ternyata selama 2 hari ini selalu dekat bersamanya. Bos Yakuza kemudian menculik Yumi untuk mengambil semua uang dari rekening Yumi dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hubert. Hubert yang sudah berpengalaman jelas saja dengan mudah dapat menghajar semua Yakuza yang menyerangnya. Tak lama dia menemui Momo. Momo ternyata sudah berhasil mengungkap siapa sebenarnya Miko. Ternyata Miko selama ini bekerja sebagai agen rahasia intelijen Jepang. Dia ditugaskan untuk menyusup ke geng Yakuza pimpinan Tanakawa. Dan dengan alasan tersebutlah dia meninggalkan Hubert secara diam-diam 19 tahun yang lalu pada saat mengandung Yumi. Sejak saat itu, dia tidak pernah menghubungi Hubert untuk kebaikan Hubert dan putrinya. Keesokan harinya, Tanakawa dan anak buahnya datang ke bank untuk mentransfer uang dari rekening Yumi. Ternyata Hubert sudah mengantisipasi semuanya. Dia meminta bantuan kepala detektif Tokyo
Tuan Yoshimoto untuk menjebak Tanakawa. Terlihat juga Momo menyamar menjadi teller bank. Karena sudah terpojok, Tanakawa malah berniat menembak Hubert. Singkat cerita, terjadi baku tembak antara mereka yang dimenangkan oleh Hubert dengan mudah. Akhirnya, kepolisian Jepang dapat menangkap bos Yakuza yang sudah lama mereka cari selama ini dengan bantuan Hubert. Kebersamaan ayah dan anak yang baru bertemu ini tidak berjalan lama karena Hubert yang harus meninggalkan Jepang dan kembali ke Prancis. Dia berpamitan kepada Yumi. Terjadi adegan yang mengharukan pada saat scene perpisahan antara anak dan ayah yang sudah sekian purnama tidak pernah bertemu dan harus berpisah. Hubert berjanji akan mengajak Yumi ke Prancis bila Yumi sudah lulus sekolah. Dan filmnya pun berakhir. Selesai juga filmnya nih. Gimana menurut kalian film Wasabi ini? Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan share. And don't forget to subscribe and click notification bell agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Bagi kalian yang mau request alur cerita film apa, silahkan ninggalin jejak di komentar ya. Thanks for watching, Om Brewok pamit. Ja, matane.